Kita lanjutkan kembali dengan tema Lindungi Buah Hati kita bersama Ibu Maria Agnes yang kehilangan Hilarius, putra sulungnya yang baru saja 7 bulan masuk ke SMA, meninggal secara tidak wajar karena kondisi tawuran. Ya, karena kurang lebih gini lah. Ya. Gimana kelahiran yang di kronologisnya gimana sih Bu Maria? Jadi gini, waktu saya di rumah ada papanya, kan dia biasa di Pekanbaru. 3 hari tuh dia ada, saya dengar berita bahwa anak saya ada di Azra katanya gitu. Terus Azra itu apa Bu? rumah sakit. Di rumah sakit. Ada apa, saya kaget. Sudah gitu, ibu harus ke sini. Saya udah lemes. Saya udah lemes. Belum Dia kepikiran nggak apa-apa. bilang, tapi dia nggak bilang ada apa, ibu harus ke sini. Udah gitu saya datang ke sana. Saya udah dapatkan anak saya udah nggak ada. Udah di depan saya. Ya, Kondisinya udah meninggal. Dia meninggal di tempat. Telinga makin lama itu makin menghitam, biru. Di sini ada seperti bekas pukulan. Saya kaget, maksudnya saya kok bisa gitu mandiin dia, karena saya pengen tahu kondisi keadaannya dia kayak apa. Saya udah periksa, memang ada kekerasan lah ya. Terus udah gitu temennya tuh bilang begini, tante maafin saya nggak bisa jaga Hila. Tadi Hila main basket, terus Hila minta tolong beliin air minum mineral katanya gitu. Terus udah gitu pas saya datang bawa air mineralnya, Hila udah jatuh tante. 5 orang lawan basketnya itu saya nggak kenal. Mereka pergi katanya gitu kemana. Ya udah Hila udah meninggal, udah nggak ada katanya gitu. Udah. Gimana saya kan nggak tahu kejadiannya, ya saya percaya. Langsung dibawa ke rumah duka, ya di rumah duka. Di rumah duka saya terus tunggu Hila, ya. Terus udah gitu, ada pas jam 2 malam itu ada orang-orang yang mendatangi suami saya, gitu. Dia bilang, Om, saya minta maaf begini, cerita semua keadaan Hila tuh sebenarnya begini. Bahwa Hila tuh meninggal karena tawuran, karena ini diceritakan semua gitu ya. Jadi ya Hila itu jadi korban lah katanya gitu. Terus suami saya bisa bilang apa gitu ya. Ya semua orang taunya dia meninggalnya ya karena serangan jantung basket, padahal dia dianiaya. Setelah kita udah gitu ya, saya di rumah duka. Terus udah gitu, mereka bertemu nih, suami saya terus tungguin jenazah. Suami saya bertemu dengan mereka-mereka, saya nggak tahu. Tapi mereka cerita bahwa memang Hila tuh dianiaya. Dalam kondisi sakaratul maut pun, mereka yang nonton bilang begini, terus, belum KO tuh belum, pukul terus. Katanya 6 kali pukulan di kepala, dia langsung meninggal di tempat. Saya dengar lagi juga katanya dia sebenarnya sudah beres diadu, tapi belum tentu yang menang BM atau MY. Akhirnya dia diadu lagi, ditendang sama ketua OSIS sekolah dia katanya gitu. Ya udah dia diadu lagi. Terus katanya 7 orang itu menganiaya dia. Ya udah dia nggak ada. Mereka kebingungan semua bahwa Kak Azra tuh dia udah meninggal lama gitu, selama berapa jam setelah perkelahian gladiator di pertandingan basket Iya. tersebut ya Bu ya. Iya. Jadi ini maksudnya dalam kondisi pertandingan bola basket antar sekolah? Bukan. Jadi sebenarnya gini, momen bom-boman ini biasanya umumnya diadakan sebelum pertandingan bola basket. Antar sekolah. Antar sekolah. Dan ini tradisi. Tradisi ini udah terjadi dari tahun 2000. Tapi karena tidak ada korban, tidak terbuka. Tapi karena anak saya meninggal, Ya. terbuka. Dan ini penyelenggaranya ada, maksudnya ada panitianya dan tahu gitu bahwa kondisi ini. Kalau memang ada 40 orang sebagai saksi harusnya Enggak gini, itu 40 tuh saksi dari BM ada, dari MY ada. ini sekolah ya maksudnya BM tadi ya? Dari sekolah lain pun ada, dari grafika, dari apa ada gitu ya. Jadi mereka malah kita dapat cerita dari mereka ini gitu.
Jadi sebelum pertandingan basket lumrah diadakan 1 lawan 1 Iya, gitu. mungkin supaya nanti pas pertandingan basketnya ini lebih seru gitu. Jadi musuh basket bebuyutan. Diketahui sekolah atau tidak diketahui sekolah karena di luar jam Kalau sekolah? pertandingan basketnya diketahui sekolah itu udah rutin katanya. Gladiatornya yang nggak Iya, diketahui sekolah. ya nggak tahu pihak sekolah. Kalau anak saya nggak meninggal ya nggak tahu gitu. Baik, jadi kan ini baru diketahui ternyata penyebab kematiannya adalah bukan serangan jantung atau jatuh di lapangan basket, tapi adalah karena momen bom-boman tawuran dan dianiaya ini gitu kan ya. Dan itu setelah Hila sudah dimakamkan atau pada saat masih di rumah duka? Dan masih di rumah duka, datang pengakuan yang jam 2 malam itu. Itu yang membuka ya? Iya, Bahwa yang ada membuka videonya. itu. Terus ada videonya pun, ada orang tua mereka yang sudah menonton sebelum dimusnahkan. Mereka cerita sama Video saya. itu dimusnahkan? Iya, Anda nggak tahu jadi ya? saya berharap yang videoin itu nggak 1 orang. Jika ada yang mempunyai, saya mengizinkan untuk di-share kepada semua orang. Bukan untuk pamer, bukan untuk apa, pembelajaran. Biar Jangan kecolongan lagi kayak saya. Jangan, sakit. Itu dia. Biar paham penyebabnya ya, Iya. yang sesungguhnya. karena kondisi saat ini belum bisa ditindaklanjuti secara hukum ya Bu? Iya, karena karena tidak ada otopsi. Jadi gini, dari pihak KPAI juga perhatian karena saya juga udah lapor. Ibu, ini kasus pembunuhan harus diselesaikan. Supaya ada efek jerak. Dan anak ibu bisa jadi istilahnya palan buat orang lain, jangan terjadi lagi. Jadi apa ya? Jadi peringatan. Otopsi yang Jadi dilakukan harus tapi akhirnya. saya nggak mau otopsi karena adiknya keberatan, dia mengancam jika otopsi saya pergi dari rumah. mungkin nggak tega kan Nggak ya tega. Ibu nggak mau lihat Hila di Iya. otopsi. Iya. Jadi hal ini yang memberatkan untuk tidak dapat mendapatkan Iya. bukti Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya saksi sudah ada. Sudah ada dan mereka Pengakuan dari ada. pihak sekolah BM dan MY udah buat di atas kertas ada Hitam meterai atas putih. 6.000 itu, terus mereka tanda tangan orang tua dan tanda tangan anak. Mereka menceritakan kronologis cerita Hilarius meninggal. Cerita semua udah. Yang melakukannya sudah ketahuan siapa? Udah. Jadi hukuman untuk yang melakukan hanya DO sekolah saja. Bukan Itu hukum hanya jadinya, dari ya. BM kira-kira 4 atau 5, dari MY juga 4 atau 5, yang lainnya hanya skor 4 hari. Tidak sekolah. Cuma begitu aja dari MY. Dari BM jika melakukan perbuatan yang kira-kira melanggar ini, mereka bisa langsung di DO katanya gitu. Ini bukan masalah tindak kekenakalan aja ya, tapi ini kan sudah melalui batas dan mengambil nyawa. Iya. Jadi harusnya tidak sekedar itu. Iya. Yang ini kalau memang pihak sekolah atau sekolah-sekolah lain tidak mengambil secara keras, ini khawatirnya kan akan berlanjut lagi. Mbak Vera, ini kondisinya kan agak berat dan kita melihat kedukaan yang sangat dalam dari Ibu Maria Mereka yang berdua masih loh. berasa. Mm-mm, Iya, betul. gimana Mbak Maaf, Vera? promotornya dari pihak BM dan MY itu sebenarnya bukan alumni karena mereka di DO karena 2 Iya, tahun tidak jadi naik bukan atau apa, alumni. bukan alumni. Jadi penyusup sebetulnya. Jadi mereka memang sekolah di BM dan sekolah di MY dikeluarkan. Nah itu mereka yang sepertinya perencana untuk acara ini gitu. Yes. Jadi dia menekan untuk Tetap kakak aja. kelas yang masih di dalam kelas, kelas 11 dan 12, untuk menekan adiknya yang kelas 10 untuk tetap Berantem. melakukan perkelahian. Lihat ya, perkelahian. bagaimana Ibu Maria Agnes menceritakannya udah berubah, udah berbeda. Dalam pengertian begini, udah nggak terbawa emosi yang sangat dalam bentuk duka cita mendalam lagi. Karena tadi mereka berdua, ya ini kehilangan sangat berat pasti. Tapi ada persamaan benang merahnya. Dua-duanya kehilangan anak, sangat berat. Namun proses yang mereka berdua lakukan udah di level inner bonding. Apa itu inner bonding? Grieving ya, berduka cita ya. Tapi mereka udah di level sudah ikhlas dan ingin agar kehilangan putra dan putri mereka itu adalah tetap ada ikatannya di dalam sini dengan mama-mamanya gitu. Tetap ada ikatan. Namun mereka sudah di level ikhlas bahwa kehilangan ini merubah keluarga mereka untuk lebih paham bahwa kebesaran Tuhan itu ada. Bahwa anak bisa jadi korban loh dalam situasi-situasi tertentu dan ini harus diberi pelajaran. Jadi levelnya bukan mau balas dendam, lihat tadi udah beda. Jadi grievingnya duka cita itu lucu. Mereka berdua udah mampu melewati 4 level ini tadi. Apa itu sahabat perempuan? Kalau Anda sedang berduka cita,
yang butuh dipahami adalah terima dulu bahwa anak memang sudah tiada. Sehingga Anda bisa masuk ke level yang berikutnya, apa itu? Memodifikasi luka-luka yang Anda punya. Tadi proses di Mbak, ya, prosesnya adalah saya suka, bukan berorientasi pada kehilangan. Ketika sadar bahwa anaknya udah tiada padahal dipeluk tadinya. Namun berorientasinya pada kehidupan yang sekarang sehingga mampu menguatkan suami ketika beliau pulang, menguatkan dirinya sendiri. Jadi levelnya berbenah dengan cara berorientasi pada kehidupan yang akan lebih baik ke depan. Kemudian yang ketiga, agar paham apa sampai di level itu biar bisa menyesuaikan diri. Ibu-ibu yang perkasa ini secara emosional mampu menyesuaikan diri. Mampu melihat bahwa sistem keluarga mereka berubah, anak yang satu hilang, but dengan suami hubungan jadi lebih baik, dengan anak yang berikutnya hubungan jadi lebih baik, bahkan keluarga mereka menjadi lebih erat. Amin. Ini yang saya lihat sebagai inner bonding yang muncul di dalam kesedihan setelah berduka cita. Ini luar biasa sebetulnya Ustazah Oki, Mbak Maudie. Iya, dan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ibu Maria juga bahwa saya ingin supaya orang tua lain juga tidak sampai terjadi hal ini Jadi seperti pelajaran ini. itu gitu kata-kata ya. kunci tadi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan.